Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Cahyotomo, NIT 18542117, kelas Teknika Eko dari kampus Politeknik Bumi Akbelni Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaan propeller. Langsung saja masuk ke pembahasan. Macam-macam pemeliharaan pada propeller. Preventive maintenance merupakan tindakan pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada propeller dan menjaganya selalu tetap normal selama dalam operasi. Contoh, 1. Melakukan pengecekan terhadap propeller apakah telah sesuai hasilnya untuk kondisi normal kerja propeller atau tidak. 2. Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada propeller, debu, tanah, maupun bekas minyak. 3. Mengikat baut-baut yang kendor. 4. Pengecekan kondisi pelumasan pada bearing. 5. Perbaikan mengganti o-ring pada piston propeller yang bocor atau rusak. Breakdown maintenance merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu, di mana kerusakan terjadi secara mendadak pada propeller yang mengakibatkan kerusakan bahkan hingga propeller tidak dapat digunakan. Contoh kerusakan tersebut adalah 1. Rusaknya bantalan karena kegagalan pada pelumasan. 2. Terlepasnya kopel penghubung antara Lanish House dan poros propeller akibat kurang kencang baut-bautnya yang tersambung. 3. Macetnya putaran propeller karena terganjal benda asing. Corrective maintenance merupakan pemeliharaan yang telah direncanakan yang didasarkan pada kelayakan waktu operasi yang telah ditentukan pada buku petunjuk propeller tersebut. Pemeliharaan ini merupakan general overhaul yang meliputi pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian terhadap setiap bagian-bagian propeller yang tidak layak pakai lagi, baik karena rusak maupun batas maksimum waktu operasi yang telah ditentukan program studi teknik mesin. Bagian-bagian utama propeller secara propeller dan komponen propeller. Shaft propeller poros berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari putaran mesin selama beroperasi dan tempat kedudukannya propeller serta bagian-bagian berputar lainnya. Dalam hal ini, selain untuk meneruskan momen puntir shaft, juga berfungsi untuk mengalirkan oli bertekanan tinggi dari governor yang mengalir melalui lubang shaft propeller dan dialirkan ke piston untuk menekan spring propeller agar dapat merubah sudut blades propeller. Piston propeller, piston hidrolik pada hub propeller berfungsi menekan spring propeller untuk menghubungkan setiap blades agar dapat merubah sudut blades propeller. Permukaan piston, dalam hal ini tekanan oli yang mengalir melalui lubang shaft propeller menekan piston dan menggerakkan piston rod untuk merubah sudut blades. Constant propeller berfungsi untuk menggerakkan blades agar dapat menghasilkan blades pada propeller. Program o-ring piston digunakan untuk mencegah dan mengurangi kebocoran oli agar oli tidak masuk ke blok silinder. Spring berfungsi untuk menahan tekanan pada saat piston bergerak ke bawah yang diakibatkan oleh tekanan oli. Stopper berfungsi untuk mengatur tekanan piston agar sudut blades yang dihasilkan tidak berlebihan ataupun kekurangan. Ropes bearing merupakan tempat tahanan ball bearing agar pangkal blades dapat bergerak dengan stabil tanpa hambatan yang membuat pangkal blades sesak untuk bergerak. Bearing atau bantalan berfungsi untuk menempuh dan menahan beban dari poros agar dapat berputar. Sekian pembahasan dari saya, bagaimana cara pemeliharaan propeller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it's just a snow. Only know you love her